Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini akan dibahas mengenai salah satu hewan dalam film Arthropoda, yakni laba-laba. Video ini dibuat oleh saya sendiri Samrawati sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas atas mata kuliah Sistematika Hewan. So, selamat menyaksikan! Nah, adapun rangkaian materi yang akan dijelaskan, mulai dari pengertian, ciri morfologi, serta jenis-jenis dari laba-laba itu sendiri. Langsung saja yang pertama mengenai pengertian laba-laba. Jadi, laba-laba ini merupakan sejenis hewan berbuku-buku atau arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Hal ini pula yang mendasari mengapa laba-laba termasuk dalam film arthropoda. Sebagaimana arthropoda itu sendiri merupakan filum yang kelompok hewannya memiliki tubuh dan kaki yang beruas-ruas, termasuk si laba-laba ini sendiri. Selain itu, hewan ini juga termasuk ke dalam kelas arachnida, karena merupakan hewan yang berkaki 8 atau memiliki 4 pasang kaki, dan juga kepala beserta dadanya bersatu atau disebut dengan cephalothorax. Adapun bidang studi mengenai laba-laba disebut dengan arachnologi. Mengenai persebarannya sendiri, laba-laba dapat ditemukan di seluruh dunia di setiap benua kecuali di Antartika, dan telah bertahan lama di hampir semua habitat dengan perkecualian kolonisasi udara dan laut. Hingga Februari 2016, sedikitnya 45.800 spesies dan 114 suku laba-laba telah dicatat oleh para taksonomis. Tetapi, telah terjadi perpecahan dalam komunitas ilmiah mengenai cara semua suku-suku tersebut diklasifikasikan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1900-an telah ada lebih dari 20 klasifikasi berbeda yang telah diusulkan. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora. Bahkan kadang-kadang mereka kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Hampir semua jenis laba-laba dengan perkecualian sekitar 150 spesies dari suku Uloboridae dan Holarceidae dan subordo Mesotele mampu menginjeksikan bisa melalui sepasang taringnya kepada musuh atau mangsanya. Meski demikian, dari puluhan ribu spesies yang ada, hanya sekitar 200 spesies yang gigitannya dapat membahayakan manusia. Kebanyakan laba-laba memang merupakan predator penyergap, yang menunggu mangsanya lewat di dekatnya sambil bersembunyi di balik daun, lapisan daun bunga, celah bebatuan, atau lubang tanah yang ditutupi kamuflase. Beberapa bahkan memiliki pola warna yang menyamarkan tubuhnya di atas tanah, batu, atau pepagan pohon sehingga tak perlu bersembunyi. Laba-laba penenun misalnya anggota suku Araneidae membuat jaring-jaring sutra berbentuk kurang lebih bulat di udara, di antara dedaunan dan ranting-ranting, di muka rekahan batu, di sudut-sudut bangunan, di antara kawat telepon, dan lain-lain. Jaring ini bersifat lekat untuk menangkap serangga terbang yang menjadi mangsanya. Begitu serangga terperangkap jaring, laba-laba segera mendekat dan menusukkan taringnya kepada mangsa untuk melumpuhkan dan juga sekaligus mengirimkan enzim pencerna ke dalam tubuh mangsanya itu. Sedikit berbeda nih pada laba-laba pemburu seperti anggota suku Lycosidae, yang biasanya justru lebih aktif. Laba-laba jenis ini biasa menjelajahi pepohonan, sela-sela rumput, atau permukaan dinding berbatu untuk mencari mangsanya. Laba-laba ini juga dapat mengejar dan bahkan melompat untuk menerkam mangsanya. Bisa yang disuntikkan laba-laba melalui taringnya biasanya sekaligus mencerna dan juga menghancurkan bagian dalam tubuh si mangsa. Kemudian perlahan-lahan cairan tubuh tersebut beserta hancuran organ dalam itu diisap oleh si pemangsa. Berjam-jam laba-laba menyedot cairan itu hingga bangkai mangsanya mengering. Laba-laba yang memiliki rahang atau selisih raku yang kuat bisa lebih cepat menghabiskan makanannya dengan cara merusak dan juga meremukkan tubuh mangsa dengan rahang dan juga taringnya itu. Tinggal sisanya berupa bola-bola kecil yang merupakan remukan tubuh mangsa yang telah mengisut. Beberapa laba-laba penenun memiliki kemampuan membungkus tubuh mangsanya dengan lilitan benang-benang sutra. Kemampuan ini sangat berguna terutama jika si mangsa memiliki alat pembela diri yang berbahaya. Contohnya seperti lebah yang mempunyai sengat, atau jika laba-laba ingin menyimpan mangsanya beberapa waktu sambil menanti saat yang lebih disukai untuk menikmatinya belakangan. Wah, ngeri juga ya. Berbicara mengenai laba-laba, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai jaring laba-laba pula. Bahkan, laba-laba sekelas Spider-Man pun punya jaring laba-laba, bukan? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa fungsi utama dari jaring laba-laba adalah untuk menangkap mangsa. Namun teman-teman sekalian, ternyata tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa loh.
Akan tetapi, semuanya mampu menghasilkan benang sutra, yakni helaian serat protein yang tipis namun kuat, dari kelenjar yang disebut dengan spinneret, yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutra ini amat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba, berayun dari satu tempat ke tempat lain, menjerat mangsa, membuat kantung telur, melindungi lubang sarang, dan juga hati dari laba-laba itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yakni tentang morfologi laba-laba. Jadi, teman-teman sekalian, tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen bagian depan disebut cephalothoraks atau prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan juga dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut atau opistosoma. Antara cephalothoraks dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedikel atau pedicellus. Pada cephalothoraks melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar yang disebut dengan chelicera, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut, serupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan kemudian berubah fungsi menjadi alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah, tetapi sebagai gantinya, ia memiliki mulut berupa alat pengisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Lebih dalam membahas mengenai indera pada laba-laba, yang dimana mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal atau mata berlensa tunggal, dan bukan mata majemuk seperti pada serangga. Kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang tidak begitu baik, tidak dapat membedakan warna, atau hanya sensitif pada gelap dan terang. Laba-laba penghuni gua bahkan ada yang buta. Perkecualiannya terdapat pada beberapa jenis laba-laba pemburu yang mempunyai penglihatan tajam dan bagus, termasuk dalam mengenali warna. Untuk menandai kehadiran mangsanya, pada umumnya laba-laba mengadakan getaran, baik pada jaring-jaring sutranya maupun pada tanah, air, atau tempat yang dihinggapinya. Ada pula laba-laba yang mampu merasai perbedaan tekanan udara. Indera para laba-laba terletak pada rambut-rambut di kakinya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni mengenai jenis-jenis laba-laba. Jadi, teman-teman sekalian, hingga Februari 2016, sekitar 45.800 spesies laba-laba telah dipertelahkan dan digolongkan ke dalam 114 suku. Tetapi, mengingat bahwa ini begitu beragam, banyak di antaranya yang bertubuh amat kecil, seringkali tersembunyi di alam, dan bahkan banyak spesimen di museum yang belum terdeskripsi dengan baik. Diyakini bahwa kemungkinan ragam jenis laba-laba seluruhnya dapat mencapai 200.000 spesies. Ordo laba-laba ini selanjutnya terbagi atas golongan besar pada arah subordo, yakni Mesotele, Megalomorphae, dan juga Araneomorphae. Nah, yang pertama, Mesotele. Mesotele merupakan laba-laba primitif tak berbisa dengan ruas-ruas tubuh yang tampak jelas, memperlihatkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan leluhurnya, yakni Arthropoda yang beruas-ruas. Subordo yang kedua, yakni Megalomorphae atau Orthognatha. Ialah kelompok laba-laba yang membuat liang persembunyian dan juga yang membuat lubang jebakan di tanah. Banyak jenisnya yang bertubuh besar, seperti tarantula yang sangat berbahaya dan juga lancah maung. Jenis ketiga adalah Araneomorphae, adalah kelompok laba-laba modern. Kebanyakan laba-laba yang ditemui termasuk ke dalam subordo ini, mengingat bahwa anggotanya terdiri dari 95 suku dan mencakup kurang lebih 94% dari jumlah spesies laba-laba. Taring dari kelompok ini mengarah agak miring ke depan dan bukan tegak seperti pada kelompok tarantula, dan digerakkan berlawanan arah seperti capit dalam menggigit mangsanya. Sedikit info menarik mengenai laba-laba ini, ternyata laba-laba memiliki cara unik ketika kawin. Jadi, pada umumnya, kebanyakan hewan memiliki alat kelamin yang sama seperti manusia dan terletak di belakang atau bawah bagian tubuhnya. Uniknya, laba-laba tidak kawin dengan cara seperti itu. Dua pasang laba-laba biasanya memiliki 2 organ pelengkap depan pada bagian kepalanya. Jika kita lihat lebih dekat, bentuknya terlihat seperti kaki kecil yang terpasang di pipinya. Para ilmuwan menyebutnya pedipalpus, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada laba-laba jantan, biasanya pedipalpus berukuran lebih besar dan memiliki ujung seperti semprotan. Laba-laba jantan akan menyimpan sperma dari tubuhnya, di mana sperma tersebut akan mampu disalurkan ke pedipalpus mereka.
Pada saat musim kawin, dengan laba-laba betina, laba-laba jantan akan mencoba memasukkan satu atau dua kaki ke dalam lubang reproduksi sang betina, sehingga nantinya akan dibuahi oleh si betina. Jika hal ini berhasil, sang betina biasanya akan menyimpan sperma pasangannya di dalam alat reproduksi miliknya sampai 2 tahun lamanya. Beberapa laba-laba bahkan menyimpan telur anak-anak mereka dalam mulutnya sampai anak tersebut lahir ke dunia. Nah, itu dia teman-teman sekalian, pembahasan mengenai salah satu hewan dalam film Arthropoda, yakni laba-laba. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir, dan sampai jumpa!